Di sini saya akan melakukan praobservasi terkait aksi nyata 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini saya bersama rekan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Sehat hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Iya. Di sini saya akan melakukan praobservasi terkait pembelajaran yang nantinya akan jenengan laksanakan. Tujuan praobservasi ini adalah untuk lebih jenengan nantinya lebih percaya diri dalam menyampaikan materi, juga persiapannya juga lebih matang. Siap. Siap ya Bu ya. Bismillah. Besok waktu supervisi, waktu observasi ya. Tujuan pembelajaran yang akan jenengan capai itu apa? Untuk besok saya sudah membuat perangkat dengan tujuan peserta didik dapat mengkomunikasikan satuan dan besaran dalam pengukuran. Jadi dapat mengkomunikasikan satuan dan besaran dalam pengukuran. Jadi nanti model pembelajarannya seperti apa? Untuk bentuk kegiatan pembelajarannya ya Bu ya, saya mengadopsi STAT, yaitu Student Team Achievement Division, di mana kegiatan pembelajaran tersebut bersifat kooperatif dengan harapan di antara siswa itu terjadi komunikasi yang positif, interaksi, saling memotivasi, juga penguasaan materinya lebih baik. Terus strategi yang dipersiapkan apa aja? Oh iya, untuk sebelum strategi modelnya tadi Bu, mohon maaf. Model STAD. Oh iya, model STAD dengan metodenya itu diskusi kelompok seperti itu ya Bu. Iya, untuk strateginya saya mengambil pembelajaran kooperatif. Jadi lagi-lagi saya ingin keaktifan anak-anak satu dengan yang lainnya itu terbangun, karena mereka juga masih baru, jadi untuk menanamkan rasa antara satu dengan yang lainnya lebih akrab, lebih mudah juga saya mengambil itu. Terus apakah ada media pembelajaran yang akan dipakai nantinya? Oh iya Bu, ada, antara lain ada LCD, ada buku ajar juga pasti, terus ada LKPD-nya untuk pengerjaan besok. Terkait assessment atau penilaian, nanti penilaiannya yang dipakai penilaian yang modelnya seperti apa? Untuk karena ini masih di proses pembelajaran ya Bu, saya menggunakan asesmen formatif, yaitu tulis berupa diskusi kelompok, nanti dikasih instrumen LKPD. Jadi tes tulis tapi nanti berupa diskusi kelompok. Tes tulis itu berarti individu atau kelompok? Kelompok. Oh, kelompok. Iya. Yang asesmen individu apakah ada? Sudah saya siapkan. Besok untuk yang individu biasanya pengayaan kemampuan mereka masing-masing secara individu ya. Iya. Oke. Ini nanti di kelas berapa Ibu ya? Besok rencana saya di kelas 7A jam ke-5. Kelas 7A jam ke-5. Iya. Oke, besok ya. Besok. Apakah ada hal lain yang perlu didiskusikan? Mungkin besok persiapan anaknya sebelum kita mulai supervisi, kegiatan supervisi, saya akan menginformasikan kepada Ibu yang sakit dan yang tidak, agar besok suasananya lebih kondusif. Iya. Khawatirnya ada yang sakit karena besok upacara. Semoga tidak. Upacara sampai jam ke-4 ya. Tidak boten jam ke-2 paling enggak. Iya. Semoga sehat semua. Amin. Oke.
Semoga besok kegiatannya berjalan dengan Iya Bu, lancar. doanya ya Ibu. Sesuai dengan apa yang kita diskusikan hari Amin. ini, sesuai Ya. dengan rencana panjenengan. Nggih, amin, amin, amin. Mungkin begitu saja, besok jadi kita langsung ketemu di kelas 7A ya, 7A jam ke-5. Jam ke-5. Terima kasih Bu Nata waktunya. Saya juga terima kasih banyak Bu, mohon bimbingannya, doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita masih bertemu kembali. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa membaca surah Al-Fatihah dengan harapan apa yang akan kita lakukan hari ini barokah, bermanfaat, lancar, amin, khususan bila Al-Fatihah. Sudah siap ya? Yang masih di luar ada berapa nak? Ada yang sakit? Oke, sebelum itu Ibu harap yang di sini sehat semuanya ya. Kalau yang di sini ada yang sakit silakan angkat tangan. Tidak? Oke, silakan dibuka bukunya, silakan dibuka ATK-nya sembari Ibu melakukan resensi. Biar semangat. Tepuk satu. Satu. Iya, masih ada yang salah. Tepuk dua. Satu. Oke, dua. Oke, good. Lanjut ya. Mimi. Oke, Mimi. Ahla. Oh, bagus ya. Alisha. Alisha. Ya. Oke. Sabrina. Anissa. Sudah disiapkan bukunya ya. Kemarin kita ada yang tahu, satu orang coba ke depan. Kamu mau lihat sini? Gak apa-apa, mau ke depan. Gak diapa-apain. Ibu ingin kalian mengamati antara Aurelia dengan Ibu. Kira-kira tinggian siapa? Aurel, bukan Ibu. Oh iya. Ibu kasih. Kira-kira. Oh Bunata. Bunata sedikit ya, alhamdulillah. Hampir sama. Berarti. Iya. Iya. Kalian sudah disuruh Ibu untuk mengamati apa barusan? Tinggi antara siapa? Emang tinggi itu apa sih? Tinggi makanan, tinggi sekali. Ada yang bisa? Oh, ada yang bilang satuan. Oke. Kita keep dulu ya. Kita keep dulu. Terima kasih Aurelia. Aurelia boleh. Kita keep dulu. Kita amati video berikut ini. Kemarin kita sudah bahas apa? Ada yang mau menjelaskan sebentar materi kemarin tentang pengukuran adalah kira-kira apa? Sebentar. Yang angkat tangan adalah Aulia. Silahkan. Oh iya. Mengetahui besar kecil banyak sedikit. Ada yang lain juga? Suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang digunakan sebagai Oke, kita ya, jadi membandingkan ya. Perhatikan video yang ada di slide. Coba kalian amati dulu ya. Kita akan membahas tentang, sebelum itu, apakah kalian tahu tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa tahu?
Kira-kira apa selanjutnya? Jadi peserta didik yaitu kalian hari ini dapat mengkomunikasikan apa? Besaran dan satuan dalam pengukuran. Sekali lagi kita akan belajar apa? Mengkomunikasikan dalam pengukuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Mari kita simak. Apakah kalian tahu mana yang besaran dan satuan? Sebelum Ibu terangkan, Ibu kasih dulu. Ada yang tahu? Kira-kira Oke, satu anak coba arah. Besaran itu panjangnya, buat satuannya saja. Oke. Ada yang tidak sepakat? Mungkin. Sepakat? Sekelas. Bukan sentimeter yang besarannya kira-kira. Oke, kita buktikan ya. Coba kita amati kembali. Apa Bu? Besaran dan satuan. Perhatikan dulu ya. Sembilan jengkal anak. Ganti jengkal si ibu. 5 jengkal. Kalau ibu yang nanya, berarti satuan dalam percobaan ini apa saja? Coba yang belakang, pirang, apa aja? Jengkal sama sentimeter. Jengkal sama, ada yang berbeda? Iya, benar. Jengkal dan sentimeter. Oke, berarti sudah paham ya? Satuannya dibagi dua, mari kita simak. Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, silakan. Kemarin sudah Ibu bentuk 6 kelompok ya. Sudah ya? Masing-masing. Membawa LKPD semua, tolong nanti kelompokannya harus berhadapan ya, berhadapan. Agar apa Bu? Agar terbentuk kerjasama yang baik. Iya. Coba buka halaman 1. Di situ ada kegiatan 1. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mengidentifikasi benda yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Yang kedua apa? Oke. Kegiatan yang pertama, sampai yang mengamati benda yang ada di ruangan ini.
satu, ayo. Ya, good. Silakan. Kelompoknya Vira, kita beri tepuk tangan dulu. Yang lainnya, oke, silakan. Yang lain menyimak. Menyimak nanti menanggapi ya. Silakan dok. Jadi bisa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan tadi. Ya. Langsung singkat satu, kegiatan satu. Kegiatan satu yaitu hasil pengamatan. Benda yang diamati yaitu botol minum. Besaran yang dapat diukur adalah panjang dan lebar. Sedangkan besaran yang tidak dapat diukur yaitu warna, karena warna tidak dapat diukur. Lalu yang nomor 2 yaitu buku. Besaran yang dapat diukur adalah panjang dan lebar juga. Lalu yang tidak dapat diukur yaitu tekstur. Terus analisis hasil pengamatan. Yang dimaksud dengan besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur, sedangkan yang bukan besaran yaitu sesuatu yang tidak dapat diukur. Sebentar, ada yang beda hasil analisisnya? Ada. Oh ya, oke, kita klik dulu, lanjutkan dulu nah. Nomor 2, besaran yang menurut kamu tidak dapat diukur tersebut pada suatu saat dapat diukur. Tidak, karena tidak memakai alat ukur. Yang memakai sesuatu yang tidak baku. Kesimpulannya siapa yang membacakan? Ayo ganti. Penuturnya juga ganti yang Kesimpulannya adalah jadi benda yang dapat diukur seperti papan tulis, botol, sedangkan yang tidak dapat warna dan tekstur. Kegiatan kedua. satu dulu nah, satu. Silakan kalian menyampaikan ke teman-temannya. Ada yang mau menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Ada yang berbeda mungkin bendanya. Siapa yang bendanya berbeda? Oke. Tuh, ditunjuk. Silakan. Benda mana? Ditunjuk apa? Ya, kamu tunjuk. Oh ya. Aura. Aura apa? Bendanya itu Lanjut. Ayo. Kotak pensil dan botol minum. botol minum. Yang dapat diukur apa besaran? Panjangnya, kata kecilnya, panjangnya, kalau yang tidak dapat diukur teksturnya. Tekstur juga. Adakah yang bukan tekstur? Silakan angkat tangan. Nomor ini nih. Lanjut. Silakan. Silakan. Berdiri boleh berdiri. Gak apa-apa Hasna ya Hasna. Sikap berani. Warna kontak pensil. Selain warna apa? Ada apa-apa. Nanti ibu yang menyimpulkan. Ada lagi? Sama berarti. Silakan itu dok. Siapa? Tuh kelompoknya siapa? Silakan Moza. Ya. Yang kelas ya. Benda yang diamati mengharui ruangan. Besaran yang dapat diukur lebar panjang tembusnya. Besaran yang tidak dapat diukur baunya. Oke, good. Nah, ini belum ada kan? Baunya. Silahkan ditutup dulu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Oke, good. Kelompoknya Syafira. Ada yang menanggapi? Untuk kegiatan satu ibu kasih umpan dulu ya. Jadi sudah benar nak. Untuk benda-benda yang kalian amati ada buku, pengharum warna, kotak pensil. Apa saja tadi yang bisa diukur? Panjang, lebarnya,
bisa botol ini diukur waktu? Bisanya diukur apa? Panjangnya bisa diukur tinggi, apa maksudnya ya? Bukan panjang. Oke, Bu. Untuk yang tidak dapat diukur sudah benar. Jadi segala sesuatu yang tidak dapat diukur itu, contohnya tadi ada apa? Ada harum dari apa? Ini dari Stella. Gantian, ayo. Dikasih nasihat. Halo teman. Sebentar lagi selesai. Selamat. Kita semua. Ya. Oke, terakhir ya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Perhatian. Besaran dan maksudnya senang ya. Alhamdulillah. Senang karena apa, Pira? Alhamdulillah. Hari ini Pira tidak mengantuk. Alhamdulillah. Yang kedua, hal yang membuat kesulitan pada materi ini keterbatasan waktu. Ketika tadi LKPD mungkin ya. Gimana harus bisa menyelesaikan seefektif mungkin. Tidak apa-apa, ini proses ya anak-anak. Lagi Masya Allah. Di mana Syafira mempelajari laginya? Oh, di Mondok? Iya, di Mondok ya. Amin. Siap. Harapanku untuk pembelajaran berikutnya lebih mudah saya untuk memahami. Amin. Siap. Kita beri tepuk tangan untuk hari ini. Loh, mana tepuk tangannya? Oke. Kita sudah merefleksi, membuat kesimpulan. Untuk pertemuan besok, kita akan membahas tentang lanjutan dari besaran. Besaran terbagi menjadi 2. Ada yang tahu? Di SD mungkin pernah? Besaran apa? Pokok. Besaran tuh rukna. Silakan dibaca ya nanti ya. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi setelah kemarin melakukan observasi. Dan di sini saya ditemani teman sejawat saya, Ibu Nata. Assalamualaikum Bu Nata. Assalamualaikum. Jadi hari ini kita melakukan pasca observasi setelah kemarin saya melakukan observasi di kelas. Itu ya Bu ya. Tujuannya yaitu nanti kita akan merefleksi bersama ya pembelajaran yang telah panjenengan lakukan kemarin gitu ya. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bu Nata. Bagaimana perasaannya Bu Nata setelah kemarin tampil di depan? Kalau untuk perasaan jujur sangat lega. Alhamdulillah lega ya. Apapun hasilnya itu kayak alhamdulillah selesai gitu dulu. Karena jujur kayak mungkin karena masih awal juga ya Bu ya. Hanya beberapa kali supervisi, jadi rasa ketika ada seseorang yang masuk di dalam kelas saya dan ada dia itu dia berusaha tidak melihat gitu. Jadinya kalau selesai lega sekali. Alhamdulillah. Jadi perasaannya alhamdulillah selesai ya, sudah terlaksana. Nah, mohon diceritakan kembali proses yang jenengan lakukan kemarin. Bagaimana prosesnya pembelajarannya? Langkah-langkahnya apa? Ya, prosesnya apakah sesuai dengan rencana yang kita bicarakan kemarin? Sesuai atau ada yang terlewat? Kalau menurut saya, insya Allah sebagian besar prosesnya sudah sesuai dengan rencana. Hanya saja memang di awal rencana saya mau ada tugas individu, tapi memang karena waktu ya Bu ya, dan malam itu saya sudah bagi waktu, ternyata wah tidak cukup buat besok, akhirnya saya mau ngomong besok tidak jadi. Oh begitu, jadi awalnya memang ada rencana untuk tugas individu di akhir ya. Di akhir kalau masih ada waktu, terus waktu. ketika saya
malamnya itu mencoba langsung action ya Bu ya. Oh sepertinya tidak cukup. Gitu. Iya, akhirnya tugas mandirinya saya buat itu Bu, suruh membaca selanjutnya, materi selanjutnya Oh, gitu iya. aja. Tapi sebagian besar prosesnya sesuai ya, sesuai dengan dengan rencana yang kita bicarakan kemarin. Dari proses kemarin ada nggak hambatan yang dengan alami? Ada ya Bu ya kalau hambatan. Yang paling saya rasa itu keterbatasan waktu dalam kerja kelompok. Sebenarnya itu kalau gini, kemampuan anak kan berbeda-beda ya Bu. Iya. Kalau kemampuannya memang standar, harusnya dengan waktu kemarin saya kasih waktu 25 dan saya tambahi sedikit itu sudah cukup ya Bu. Harusnya sudah Iya. cukup. Tapi Iya. ternyata anak didik saya waktu itu hanya sebagian yang bisa menyelesaikan dengan baik dan tepat. Gitu. Yang lain itu menyelesaikan tapi kurang sempurna gitu. Kira-kira apa yang menjadi hambatan itu? Katanya itu yang pertama pembagian kerja antara anggota satu dengan yang lain kadang masih kayak eyel-eyelan. Akhirnya menghabiskan waktu, terus jadi kurang Bu efektif dan efisien dalam kinerjanya kalau menurut saya. Gitu ya. Berarti memang ada ini ya, di kelompoknya itu ada yang kurang kompak gitu ya, kekompakannya. Iya, ada yang kurang kompak gitu. Jadi nunggu ini aja padahal dia bisa pengen saya berjalan sendiri. Benar harus kemarin saya semangat, ayo baru jalan gitu. Biasanya terpaut sama anak satu ada kan ya Bu yang gitu, udah nunggu ini terus gitu. Iya. Makanya itu yang membuat lama menurut saya. Iya. Selain kekompakan anak-anak ada lagi enggak hambatannya? Hambatannya bagaimana membuat anak-anak di kelas itu tetap fokus Bu. Tetap fokus karena jujur kan ini di pesantren juga ya Bu ya. Iya. Anak-anak tidak lepas pasti dari rasa mengantuk. Kadang itu meskipun tidak tidur anak itu delomong kan terlihat Bu ya di depan itu hambatan saya. Wah kalau dia delomong pasti ini mohon maaf delomong bahasanya Bu. Ya kurang fokus ya. Kurang fokus maksudnya melamun gitu. Iya. Kalau ditanya ya pasti itu Bu maaf saya ngantuk gitu. Iya, jadinya harus benar-benar diingatkan terus. Iya. Jadi kira-kira solusi dari hambatan yang dengan alami solusinya apa? Kalau saya solusinya yang pertama biasanya saya suruh kalau memang terlihat tidur pasti saya suruh cuci muka. Tapi kalau hanya sekedar mengantuk saya suruh minum air dan kalau masih sedikit ya Bu kalau yang mengantuk. Kalau sudah terlihat banyak yang sudah lesu biasanya saya buat kayak semacam ice breaking singkat gitu. Berusaha agar kembali fokus lagi. Berarti ice breakingnya itu nanti di tengah pelajaran bisa gitu ya? Iya, kondisional kalau saya biasanya. Iya, melihat kondisi anak-anaknya supaya fokus. Iya. Untuk yang solusi untuk kekompakan tadi? Solusi untuk kekompakan sepertinya jam terbang anak-anak dalam bekerja berkelompok ya Bu ya. Katanya itu kalau ditanya kenapa kok malu, kenapa kok selalu menunggu temannya, alasannya saya masih takut Bu, masih malu. Jadi dari dirinya sendiri harus dibentuk rasa kepercayaan diri Bu. Kepercayaan diri insya Allah timbul ketika anak itu rajin berlatih ya Bu ya. Mungkin kalau kelompokan terus saya ajari cara kinerja kelompok yang baik, sepertinya lambat laun mereka akan paham maksudnya kita seperti apa mungkin. Dan terbiasa maksud saya biasa dengan kelompokan. Kira-kira dari hambatan dari solusi yang dengan sampaikan tadi, kapan ini mau action biar nanti waktu kelompokan semuanya kompak dan selalu fokus. Untuk pertemuan selanjutnya bisa langsung dilakukan ya Bu ya. Gitu ya.
Oke. untuk selalu mengingatkan dan Oke. seperti itu. Gitu. Jadi semoga nanti pertemuan selanjutnya dengan bisa menerapkan apa yang menjadi solusi dari hambatan yang jenengan alami tadi. Doanya ya Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya Bu Nata Iya. atas waktunya Sama-sama, dari Ibu. pra observasi terus observasi kemarin lalu pasca ini. Iya, saya juga terima kasih banyak atas kesempatannya membuat diri saya belajar banyak hal. Sama-sama. Oke. Demikian aksi nyata dari saya 3.2 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.